satuan waktu. Oke, Jasena pengen lihat saya terus, jadinya direkam sama dia, ya kan? Oke ya, nah I sama dengan dq per dt. Nah kalau ditanya Q, berarti integra IDT, ya integra IDT. Nah ini minggu lalu kita sudah sampai sini, betul ya? Q sama dengan ini. Dan jangan lupa ini Q itu adalah fungsi waktu ya. Jadi kita itu fungsinya waktu. Jadi kita ini IT dt gitu. Nah, dan arus itu kita bisa bagi dua. Jadi ada yang konstan, ada yang tidak konstan. Jadi tidak konstan. Berarti kalau tidak konstan, berarti ini yang disebutnya AC nanti. Ini DC. Gitu ya. Kalau yang ini nanti arusnya gambarnya seperti ini, dia tetap sepanjang waktu gitu. Nah, tapi kalau yang ini AC bisa aja dia bolak-balik fungsi waktu. Tapi nggak harus AC. Bisa aja fungsi-fungsi yang seperti ini bisa gitu ya. Nah, ini bisa gitu. Nah, berarti kalau yang ini tidak konstan. Nah, kalau yang DC yang ini. Kalau ini tidak konstan gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita ketemu I-nya itu sama dengan 3 ampere. Oh, berarti ini konstan pasti. Berarti ini DC. Jadi Q-nya integral 3 dt. Jadi nanti 3T plus C, jangan lupa gitu ya. Jadi ada plus C-nya gitu. Nah, untuk menghitung C nanti ada data. Misalnya muatan pada saat 0 10 coulomb. Berarti Q sama dengan 3 kali 0 ditambah C sama dengan 10. Jadi Q-nya dapat 10. Jadi Q-nya dapat nih 3T plus 10 coulomb gitu. Ya, tapi kalau misalnya I-nya di sini misalnya sinus T, berarti Q-nya integral apa tuh integral sin T dt gitu. Nah, integral sin itu jangan lupa adalah min cos gitu. Min cos T ditambah C. Nanti kalau Q0-nya 10, nah berarti kita dapat min 1 ditambah C sama dengan 0 sama dengan 10. Jadi C-nya 11. Nah, jadi Q-nya min cos T ditambah 10 coulomb gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia ini arusnya adalah AC gitu. Kalau yang ini DC, DC itu baterai misalnya. Nah, kalau ini biasanya PLN gitu ya, itu bergantung waktu gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah sampai sini gitu. Nah, hari ini kita akan coba selesaikan untuk yang lain. Nah, ini ada yang namanya tegangan. Tegangan atau beda potensial gitu. Lambangnya V. Satuannya volt gitu, volt gitu. Nah, ada dua kemungkinan nanti gambarnya. Jadi gambarnya di sini ada plus, ada minus, ada minus, ada plus. Nah, kalau yang ini berarti ini lebih tinggi. Berarti VA lebih tinggi daripada VB gitu. Soalnya ini 9 bedanya tuh. Jadi VA-nya lebih tinggi daripada VB. Kalau yang ini VA-nya lebih kecil daripada VB gitu. Atau VB-nya yang lebih tinggi. Soalnya di sini muatannya positif. Ini ada tanda positif, ini tanda negatif, gitu ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya nanti ditanya, nah ini itu ada positif dengan negatif, ya. Jadi kalau positif berarti VA lebih besar daripada VB. Berarti tegangan di titik A lebih tinggi daripada B, gitu, ya. Kalau positif berarti VA lebih tinggi dibanding VB, gitu. Kalau lebih kecil berarti ini VA lebih rendah. VB gitu. Nah, rendahnya adalah 9 volt gitu ya. Itu yang disebutnya tegangan. Jadi kata kuncinya tegangan itu dia ada tanda positif dan ada tanda negatif gitu ya. Tegangan. Arus juga sama nanti ya. Satuan tegangan adalah volt gitu. Nah, nanti ada yang namanya daya gitu. Saya sebentar lupa. Nah, daya gitu. Ini sekalian daya nih. Nah, kalau daya itu ini silakan. Daya itu laju perubahan energi
jumlah energi persatuan waktu. dW per dt gitu ya. Jadi ini kalau bicara ada lambang diferensial ini berarti laju. Perubahan energi persatuan waktu gitu. Nah, kalau ditanya W-nya berarti integral P dt gitu. Ya. Nah, laju ini dia punya satuan watt gitu. Jadi 1 watt itu sama dengan 1 joule per second. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya daya, jangan lupa dia juga bisa satuannya joule per second gitu. Ya. Jadi kalau daya itu satuannya watt gitu ya. Kalau energi, jangan lupa energi itu satuannya adalah joule gitu. Ya, ini satuan energi gitu. Jadi kalau kita ketemu soal-soal jangan lupa bentuk ini. Nah, nanti kita latihan coba ya soalnya. Nah, kalau W-nya berarti integral P dt. Ya. Jadi kalau ditanya W itu integral P dt. Ini. Ya, ini energi gitu. Nah, gitu. Kalau P-nya konstan gitu ya. Nah, jadi W itu sama dengan P kali T. Nah, inilah energi P kali T. Daya dikalikan waktu. Jadi ini berlaku umum. Pokoknya semua yang berbau energi itu kita bisa tuliskan daya dikali waktu gitu. Jadi kalau dayanya makin tinggi, energinya makin tinggi gitu. Kalau waktunya makin lama, energinya juga makin besar gitu. Sebaliknya dia juga akan mengecil kalau dayanya mengecil gitu. Ya, itu daya dW per dt gitu. Nah, daya nanti bisa 2. Nah, ini boleh dicatat nih daya. Jadi daya itu bisa negatif atau positif. Atau positif gitu. Nah, kalau positif berarti dia menyerap gitu. Tapi kalau negatif berarti mengeluarkan atau melepas gitu. Jadi kalau nanti ada dayanya ternyata negatif. Oh, berarti dia sifatnya itu melepas. Jadi dia yang memberikan energi gitu ke rangkaian. Itu energi. Ya, oke. Nanti kita latihan. Kita habiskan dulu ya. Nanti kita langsung latihan. Nah, ini energi berarti kalau dia negatif. Nah, ini perjanjian tanda anak-anak. Hati-hati. Jadi kalau ada gambar seperti ini dayanya positif. Kalau ini positif, ini negatif, ini V-nya harusnya ke kiri. Nah, ini dayanya tuh negatif. Positif. Gitu. Berarti ini menyerap. Tapi kalau gambarnya seperti ini, awas ini arahnya menentukan ya negatif. Nah, ini positif, ini negatif, tapi arahnya kebalik. Nah, ini di sini P-nya itu minus VI. Nah, negatifnya berarti dia melepas atau memberikan energi. Memberikan energi. Ya, jadi daya itu cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak dia positif, dia negatif. Gitu.
Oke, silakan. Oke, nah, Ya, Pak. ya bagaimana? Apakah daya itu yang selalu ke kiri itu selalu positif, Pak? Nah, ini lihat Jasenda, lihat ini kemungkinannya. Jadi kan kalau ada gambar itu tergantung kan. Jadi kalau kita ketemu rangkaian gini, nah ada 4 kemungkinan nih. Nah, coba silakan dicoba. Ini ada 4 kemungkinan. Bisa, nah ini digambar dulu terus ini coba dilihat perjanjiannya. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti kamu boleh tanya ke saya gitu. Cobain, silakan. Silakan. Nah, silakan dicatat gitu. Silakan. Itu ada contoh yang cukup bagus gitu ya. Nah, kalau positif berarti gambar pertama ini positif. Soalnya masuknya ke yang positif tuh. Makanya ini positif 12. Kalau yang ini kan arusnya dari bawah tuh sama. Jadi arus itu sama ya. Arah arus tuh kalau ini ke sini, nah ini ke sini nanti keluar tuh nanti ke bawah gitu. Jadi ini kalau dia masuk ke atas gini. Nah, kalau yang ini berarti dari bawah gini. Nah, gini. Kalau yang ini justru kayak sini. Nah, yang ini positif, makanya 12. Yang ini positif juga. Soalnya masuknya dari bawah tuh. Bayangin ini berputar positif. Nah, kalau yang ini negatif karena masuk pertamanya negatif. Makanya minus 12 gitu. Nah, kalau yang ini negatif gitu. Ya. Jadi awas ketelitiannya jangan lupa. Ya. Jadi perlu teliti. Jadi perlu teliti gitu. Ya, oke. Jasanya paham? Ada yang nggak paham? Silakan. Paham? Ada yang nggak paham anak-anak perjanjiannya? Nah, kalau tidak boleh coba ini. Saya tungguin jawabannya. Yang ini dulu, jawabannya berapa? Nah, ini silakan diisi. Positif atau negatifnya? Silakan. Silakan. Oke. Udah? Siapa? Silakan. Yang pertama itu minus 8. Yang pertama itu minus 8 atau plus 8. Itu yang pertama. Berapa? Minus Excel? 8. Minus 8. Pak. Betul. Yang pertama minus 8 watt. Yang Kedua kedua 8. Yang kedua plus 8, Pak. betul, plus 8. Yang ketiga Minus 8. Minus 8, Pak. bagus. Yang keempat Plus 8, Pak. 8, Pak. betul. Semua berarti benar ya. Berarti udah paham nih ya positif negatif. Nah, bagaimana kalau yang lebih susah? Nah, coba. Siapa yang coba yang ini? Nah, ini. Coba.
Silakan dihitung dayanya. Ada 4 komponen yang kotak, berarti yang ini kotak. Berapa dayanya? Ini yang diamond, ini yang silang, ini yang plus. Silakan dayanya berapa? Itu mengerti apa sih bebas jalan itu gitu dua di jalan. Alah. Tadi begitu. Nah, silakan. Siapa yang bisa? Yang kotak berapa dayanya? Pak, yang kotak -6, Pak. Oke, semua sekalian dulu coba. Sekalian, biar nanti kita cek. Semuanya. Sampai selesai dulu. Yang kotak berapa, daya kotak berapa. Terus daya yang segitiga diamond berapa. Daya yang silang berapa. Dan daya tambah berapa. Nah ini kalau sudah nanti coba jumlahkan. Berapa hasilnya? Nah, silakan dicoba. Jawabannya kira-kira berapa tuh? Kalau dikalikan, hasilnya kira-kira berapa? Udah? Sudah? Ada yang sudah? Totalnya 7,5, Pak. Totalnya 7,5 ya. Yang lain dapatnya berapa? 7,5 sisanya. Bukan 0 ya. Coba dicek. Yang pertama itu, nah, benar gak? Yang pertama -9 miliwatt.
Benar? Min 9 Betul, miliwatt. Pak. Min 9 karena 3 arusnya tuh kan ke bawah. Ini kan arusnya ke sini. Jadi di sini min 9. Nah, besarnya min 3. Masuknya ke negatif, makanya min 9. Nah, ke yang kedua, yang ini. Masuknya ke positif kan? 2 kali 3, 6 gitu. Nah, kemudian masuk ke yang bawah. Yang ke bawah setengah dikali 1. Positif kan? Soalnya ini depannya positif. Nah, makanya jadi positif. Terakhir, positif. Dan ini kalau dijumlahkan, 0. Jadi sigma P itu harus 0. Ya. Jadi secara hukum, bahwa sigma P itu harus 0. Kalau tidak 0 bagaimana, Pak? Nah, kalau tidak 0 berarti hukum kekekalan energi tidak berlaku. Jadi Iya, Pak, 0. 0. Harus 0 gitu ya. Jadi ingat, nanti kalau pas ngitung, kalau kamu tidak mendapatkan hasil yang 0, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti perlu dicek ulang. Ya, perlu cek ulang gitu. Berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi daya. Nah, makanya nanti hukum kekekalan energi bilang daya itu, power atau daya itu harus 0 secara matematik. Jadi daya yang diserap sama dengan daya yang dikeluarkan. Atau sigma P sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi sigma P-nya tuh harus 0. Kalau dia tidak 0, nanti hukum kekekalan energinya dilanggar. Walaupun secara kenyataan sebetulnya tidak 0. Ya mungkin mendekati ya istilahnya, karena kan ada panas ya. Karena pada saat kenyataannya bisa saja karena ada panas sehingga jadi tidak sesuai gitu ya dengan total nilainya gitu ya. Jadi tidak apa-apa sih gitu ya. Jadi yang penting mendekati lah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba lagi. Nah, kita lanjut dulu. Saya coba latihan dulu. Kita akan latihan dulu. Nah, oke, ini sedikit lagi. Nah, ini boleh ditulis dulu. Yang ini dulu. Buktikan bahwa P sama dengan V kali I. Jadi kan P itu sama dengan dW per dt. Betul ya? Kan tadi P itu dW per dt gitu. Ya. Nah, saya tuh lupa kemarin daya. Kemarin tegangan sudah belum? Oh, tegangan. Oh, ini ada yang kelewat kayaknya. Ini kayaknya belum. Tadi anak-anak agak kelewat nih saya. Ini kayaknya tegangan tadi agak loncat. Ini dulu harusnya. Ini ditambahkan. Tadi tegangan itu ini definisinya. Boleh ini dicatat. Tadi ketinggalan kelihatannya. Saya pikir ini udah, ternyata belum ya. dW per deki. Gitu. Jadi kalau I deki per dt, P itu dW per dt. Nah, gitu. Nah, kalau V dW per deki. Jadi ada 3 rumus gitu. Dan ini dW per dt sama dengan dW per deki dikali deki per dt. Makanya daya itu sering dituliskan V kali I. Nah, gini rumusnya. Ya, jadi tegangan, arus juga semuanya ada parameter parameter ini kalkulusnya gitu. Jadi kita menggunakan kalkulus. Oke, nah terus daya juga bisa dijadikan ini. Tadi ditambah aja.
tegangan VAB itu sama aja apa tuh? Energi atau kerja yang dibutuhkan. Memindah muatan dari titik A ke titik B gitu. Atau 1 volt itu joule per coulomb gitu. Silakan ditulis dulu. Jadi nanti ada daya, ada tegangan, ada arus juga gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Liora, cukup paham? Liora? Jelas. Paham? Ya, Sampai Pak. paham ya? Lumayan paham ya, pelan-pelan. Oke, kita latihan dulu ya, cobain. Kita latihan dulu. Nah, saya sudah mengirim apa? Jawaban, sudah mengirim jawaban. Soal, coba lihat dibuka soalnya. Yang Fundam di bukunya juga boleh. Atau saya sudah ngirim bab 1. Ya. Sebentar, kita buka. Kita kerjakan soal latihan barengan. Nah, ini bukunya. Kemarin kita sudah kerjakan nomor. Nah, kita kemarin sudah sampai yang arus. Berarti yang belum itu adalah tentang yang tegangan ya. Nah, oke, saya coba pindahkan dulu. Nah, coba ini boleh ditulis. Nah, ini satu. Nah, ini bagiannya. Nah, 2. Ini 2, 3 ini. Nah, coba kita kerjakan barengan dari yang gampang dulu. Nah, coba supaya PR-nya nggak terlalu banyak. Oke. Iya, silakan. Ini ditulis dulu. Nah, ini dikerjakan. Ya, 1.7 silahkan dihitung. 1.6 dulu. Ya, sini dulu. Nah, ini coba. Silakan. 1.4 dikerjakan. Ya, 1.4 boleh dikerjakan dulu. Digambar dulu rangkaiannya. Silakan. Dicoba dulu. Silakan. Bisa? Siapa yang bisa? Berapa P3? Pertanyaannya apa?
P3 itu melepas atau menerima? Menerima, Pak. Menerima. Menerima ya. Menyerap. Ya. Oke. Coba bagaimana caranya? Ada yang mau coba? Bagaimana Excel? P1 tuh apa? Bagaimana caranya dapat 70? Bagaimana caranya? Siapa yang bisa? Pakai yang sigma pi sama dengan 0. Benar, sigma pi sama dengan 0. Setelah itu bagaimana? Berarti ada 4 elemen kan? Ada 5 ya? 5. Berarti jawabannya apa di sini? P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 sama dengan 0. P1-nya minus 205. P2-nya 60. P3 kita tidak tahu. P4-nya 45 watt. P5-nya 30. Jadi kita dapat P3 berapa Excel? Tinggal ditambah. Berapa? 70. Berapa? 70. 70 apa? Watt. Watt. Iya. Berarti dia melepas atau receive atau deliver kalau plus. Receive. Berarti dia Diterima, Pak. menerima ya. Berarti menerima. Oke. Siap. Bagus. Siap. Yang bawahnya. Nah, siapa bisa yang ini? Silakan. Siapa yang bisa? Boleh digambar dulu. Silakan. Boleh dicoba. Salah tidak apa-apa. Siapa yang bisa? Berapa jawabannya? Silakan. Salah tidak apa-apa. Namanya latihan. Tapi kalau tidak salah lebih hebat. Silakan. Ada P1, ada P2, ada P3, ada P4, ada P5. Ingat, P total itu 1 nanti. P total itu 0. Jadi kalau di total nanti harus 0. P1 tambah P2 tambah P3 itu harus 0. Silakan. Bisa? Ada yang sudah? Berapa jawabannya? Yang ditanyakan P di ini. Ya, semua. P1 berapa, P2 berapa, P3 berapa, P4 dan P5. Awas tanda mana? Ya, dari mana? P1 saya dapat minus 300 watt. Oke, P1 siapa nih? Ayu yang jawab ya. Iya, Pak. Oke, Ayu ya. Ayu itu NIM-nya berapa, Ayu?
2020 97 008. Ini berapa belakangnya? 8 Pak 8. 08. Iya Pak. Oke, bagaimana Ayu ngitung P1? P1 berarti Saya kalikan 3 itu yang 30 dan berarti harusnya dari sini ya. iya Positif atau negatif? positif Masa? Ini lihat tuh. Kan harusnya dari bawah. Negatif, Pak. negatif jadi negatif Pak. Iya, Negatif. benar, negatif. Soalnya kan dia ini Ayu, kan dari sini kan keluar tuh. Berarti dia dari bawah tuh kan. Pertama kali masuknya itu tuh. Nah, negatif. Jadi P1 itu berapa Ayu? Min 30. Ingat daya itu kan V kali I ya. min Jadi 300 watt. iya, jadi min 300 watt. Berarti artinya apa nih? Melepas atau menyerap? Melepas, Pak. Melepas. Melepaskan, Pak. Betul. Oke, Ayu lagi masih tetap Ayu nih karena Ayu yang jawab. P2 bagaimana Ayu? Melepas. Saya dapat 100 watt Pak. Benar, kalau ini kan masuk tuh. Jadi 10 Iya, Pak. kali 10, jadi 100 watt. Berarti menerima. Iya Pak menerima. Kalau P3 bagaimana? Saya dapat 280 watt. Positif atau negatif? Positif Pak. Betul, karena masuk ke positif. Jadi 14 kali 20, jadi 280 watt. Menerima juga. Gitu. Kalau P4? P4 negatif Pak. Jadi minus 4 dikali 8. Benar, minus 4 kali 8. Jadi minus 32 watt. Jadi melepas. Terakhir P5? P5 juga negatif Pak. Minus 4 kali 12. 12 dikali 0,4 dikali I-nya. Nah, I-nya tuh 10. I-nya tuh ada di sini. Ini kan ada I. Nah, I-nya tuh yang ini. Nah, 10. Minus. Gitu. Jadi ini dapat minus 48 watt. Ya, minus 48 watt. Nah, berarti ini melepas. Nah, totalnya berapa Ayu? Coba 0 tidak? Min 300 ditambah 100 ditambah 380 minus 32 minus 48. 0 tidak ini? Minus, Dapat 0, Pak. betul. Minus 0 ya. Ada yang salah. Oh, ini 280. Nah, betul. Ditambah 380. Nah, berarti sama dengan 0. Ya. Berarti hukum kekekalan energi dipenuhi. Gitu. Ya. Jadi dalam satu rangkaian itu secara ideal harus 0 supaya memenuhi hukum kekekalan energi atau kekekalan daya gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini PR-nya. Nah, PR-nya, nah nanti ini dikumpulkan. Ini yang dikumpulkan jam 7 ya. Ini nanti dikumpul. Ini dikumpul hari ini. Dikumpul nanti pukul 7 jam ya. 7 dari sana. Waktu di sana. Nanti dikumpul. Berarti ini CNR ya. Ini CNR nih. Nanti dikumpulkan. Nanti. Soalnya ada nggak? Jasenda ada soalnya nggak di grup? Ada nggak tugas bab 1? Ada ya? Ada Pak. Ada ya? Oke, Iya, Pak. itu CNR ya. Nah, ini PR minggu depan. Ini PR-nya minggu depan. Jadi PR-nya ini 117 ini sebagai tugas minggu depan. Ya, ini sebagai PR. Oke, lanjut lagi. Nah, Sang, coba yang agak sulit sedikit, naik ke atas. Nah, ke sini. Nah, ini, silakan. Silakan, bisa nggak coba? Coba. Kemarin kan 1 sampai 1.9. Nah, Sang kita lanjut 1.10. Jadi ini topiknya daya, jangan lupa tegangan itu dW per deki. Atau kalau ingin ditanya energi, integral V deki. Dan kalau P, dW per dt. Kalau ditanya W, integral P dt.
Kalau ditanya I, dq per dt. Jadi kita punya hubungan bahwa P sama dengan V kali I. Silakan. Nah, sekarang tinggal kita latihan. Nomor 1.10, silakan. Ada yang bisa tidak? Nah, jadi ada 3 ya. Jadi kan waktu minggu lalu kita bahas di kalistikan tuh yang penting daya, waktu, arus gitu ya. Nah, silakan. Yang pertama dulu, silakan. 1.10. Ada yang bisa tidak? Ada satu elemen, terus dia masuk arus katanya. Arusnya itu 10 cos 4T ampere. Oh, berarti ini DC, AC. Ada variabel waktu. Ya, berarti ini AC. Terus masuk dalam sebuah elemen dan tegangannya ternyata setelah diukur nih, tegangan di sini V gitu, ternyata tegangannya itu 120 cos 4T volt gitu. Nah, yang ditanyakan adalah daya, energi. Silakan, energi yang diserap. Bagaimana nih ditanya energi gitu ya? Yang diserap selama 2 second. Berarti energi ya, energi. Betul, energi yang ditanya. Silakan, bagaimana energi? Terserah mau pakai yang mana. Pakai yang mana? Energi ya sudah total energi yang diserap. Berarti apa nih anak-anak? VIT kan? Daya dikali waktu. Gitu. Dayanya sudah ada nih. 10 daya itu V kali I kali T. Gitu. Fit. Gitu ya. Nah berarti yang A itu jawabannya bukan yang A. Langsung saja masukkan angkanya. Silakan. Tinggal menghitung. 120 cos 4T dikali 10 cos 4T juga dikali T-nya dalam waktu 2 second. Dalam waktu 2 second. Nah, tapi jangan lupa ini harus pakai integral nih. Nah, ini soalnya ada variabel waktu. Jadi hati-hati ya. Kalau fit itu dia konstan. V konstan, I-nya konstan. Baru bisa pakai ini. Tapi kan ini AC. Jadi kita harus pakai integral dt. Jadi kita harus mengintegralkan gitu. Nah, kecuali kalau dayanya itu bukan variabel waktu ya. Misalnya dayanya V-nya 7 volt, I-nya 2 ampere. Nah, ini bisa nih 7 kali 2 kali dt. Jadi 14 integral dt gitu. Makanya jadi 14T ditambah C gitu. Ya. Nah, kalau ini tidak. Nah, terus dikasih batas dari 0 sampai 2. Karena yang ditanya dalam selang 2 second. Jadi dapat berapa nih? 1200 0 sampai 2 kosinus kuadrat 4T dt. Nah, integralnya nih anak-anak jangan lupa nih. Saya ingin mengingatkan ya. Ingat, kalau ada integral sinus AX dx min seper A cos AX tambah C. Kalau integralnya cos AX dx seper A sin AX ditambah C. Ya. Jadi kalau ada integral sin min seper A, integral cos seper A gitu. Nah, kalau kuadrat bagaimana, Pak? Nah, kalau kuadrat
sinus kuadrat AX. Berarti ini harus diubah jadi setengah min setengah cos 2AX dx. Gitu. Jadi jawabannya adalah setengah X min 1/4 A sin 2X tambah C. Gitu. Nah, kalau cos kuadrat sama. Cuman ini setengah plus setengah cos 2AX dx. Jadi kita dapat setengah AX plus 1/4 A sin 2AX tambah C. Gitu. Nah, rumus ini boleh dihafal karena sering. Jadi kalau sinus dengan kosinus bedanya yang satu plus, yang satu minus. Nah, ini minus tuh. Ya, ini setengah X bukan ada A-nya. Nah, gitu. Ya, ini jangan lupa. Soalnya nanti kendala utamanya adalah rupa rumus biasanya. Ya, jadi ini rumus dasarnya. Nah, dengan rumus ini bisa nih ngejawab soal ini. Silahkan dihitung coba. Berapa jawabannya? Nah, dengan soal ini bisa jawab soal yang di atas. Nah, yang ini bisa nih. Silakan. Nah, cos kuadrat kan, berarti pakai yang bawah. Silakan dihitung. Yang udah boleh chat. Berapa angkanya? Terus dimasukkan 0 sampai 2. Gitu. Nah, dihitung, dapat dong jawabannya. Silakan. Mudah-mudahan tidak salah menghitung. Siapa yang sudah boleh menjawab? Terus dimasukkan batasnya. Bisa? Jawabannya berapa? Ada yang sudah? Masukkan batasnya. Fredrik, Leora bisa? Leora? Lagi hitung. Excel bagaimana? Saya dapat 1178,4 1178. Masih salah, masih salah. Bukan, salah. Salah menghitung. Silakan. Awas satuannya harus radian. Satuannya harus radian. Silakan. Jadi cek dulu kalkulatornya. Jadi ini satuannya harus radian. Jadi kalau menghitung, semua satuan harus dalam bentuk radian. Silakan. Siapa yang sudah hebat kalau bisa? Berarti sudah mulai paham matematiknya. Silakan. Mudah-mudahan sudah mulai benar. Ada yang sudah? Silakan. Berapa yang saya dapatkan? Kosinus kuadrat ya. Nah, silakan. Jawabannya berapa? Mana si Jasenda? Si Wanda kok nggak pada ngomong ini? Nggak dapat jawabannya. Wanda nggak bisa ngitungnya atau Indri juga nggak dapat. Ini jawabannya bagaimana ini? Saya dapat seperti Excel, Pak. Berapa?
1178,407 Joule, Pak. Jadi ini 1200. Integra 0 ke 2. Ini diganti jadi gini. Betul nggak Wanda? Jadi gini. Betul nggak gini? Betul? Pak. Betul. Oke. Ya sudah, berarti sudah benar. Nah, coba dihitung. Jawabannya berapa nih? Ini kan kalau dihitung jadi 1200. 1200. Nah, coba kita hitung. Kalkulatornya benar nggak? Setengah T kan? Plus 1/16. Sinus 8T. Betul sampai sini? Wanda benar sampai sini? Benar? Ya, Pak. Masukkan 2 dan 0 kan? Jadi jawabannya 1200 kali 1 ditambah 1/6 sinus 16. Minus 0 minus 0. Nah, jadi jawabannya 1200 1 tambah 1/16 sin 16. Coba Wanda dipencet kalkulatornya. Sin 16-nya berapa? Sinus 16-nya berapa? Wanda coba dipencet. Kalkulatornya sinus 16-nya berapa? Nah, hati-hati dengan ini ya. Ini harus dalam bentuk radian. Jadi kan kalau misalnya menggunakan kalkulator, coba saya tunjukkan. Menggunakan kalkulator. Nah, begini mengeceknya nih. Coba kalkulatornya dicek. Kalau 30 derajat, oh ini kuning. Nah, kalau dipencet 30 derajat, ini. Kalau dipencet 30 derajat, dikasih nilainya sinus. Misalnya, nah ini fungsinya sinus. Nah, ada sinusnya. Mana sinus? Kok nggak ada sinus di sini? Mana kalkulatornya jelek ini ya, nggak ada sinusnya. Nah sinus. Tuh 0,5. Berarti ini radian. Satuannya berarti derajat. Satuannya harus diubah dulu dalam bentuk radian. Nah, ya dalam bentuk radian dulu. Jadi awas, kesalahan terbesar mahasiswa biasanya adalah tidak mengubah dalam bentuk radian. Jadi jawabannya sinus 16-nya ini 16 radian. Sinus 16 radian. Bukan derajat. Nah, 16 radian. Nah, kalau kalkulatornya dalam bentuk derajat, ya harus diubah dulu. Jadi kan pi itu pi radian sama dengan 180 derajat. Jadi 1 radian itu 180 derajat dibagi pi. Ya, jadi 1 radian itu adalah 180 dibagi pi. 180 dibagi pi. Nah, 180 dibagi ini 57,3 derajat. 57,32 derajat. Nah, jadi sinus 6-nya kalau ini mau dihitung dalam bentuk sudut, ini ganti dulu 16 dikali 57,23. Nah, berarti boleh dipakai sinus 57,23 kali 16. Nah, nanti kita dapat minus tuh hasil. Nah, coba dicek dulu coba. Betul tidak? Coba dicek. Berapa jawabannya? Excel dapat berapa? Minus 0,28. 0,442 ya? Betul nggak? Coba. Betul. Kan dalam bentuk radian itu 16 dikali 57,23. Itu hasilnya sinus 915,68 derajat. Jadi sinus
915,68. Minus berapa? Excel 27 berapa? Excel 2707 ya? Ini ya, betul? Betul. Nah, berarti yang ini tuh dapat ini. Jadi jawaban akhirnya berapa Excel? 1200 dikali 1 min 1/16 dikali 0,2702 gitu. Jadi kita dapat berapa tuh anak-anak? Silakan. 1 dikurangin 0,2702 bagi 16 kurang 1 kali 1200. Dapatnya berapa Excel tadi? Dayanya? Berapa energinya? 1179,735 joule. Betul? Excel? Sama? Kalau yang saya punya tadi 1178 kan. Oh, berarti pakai pembulatan ya. Jangan dibulatan Excel. Ya. Oke. Silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Ayo, paham tidak? Indri? Paham? Saya belum terlalu paham, Pak. Belum terlalu paham? Hah? Coba latihan lagi ya. Coba dihitung lagi anak-anak. Coba ini yang gampang. Coba saya kasih soal serupa. Misalnya ada arus. Ini I-nya 2 sinus T. Dalam satu elemen, terus dia masuk tegangan diukur. Tandanya di sini minus plus. Tegangannya setelah diukur itu ternyata 2 sinus T juga. Volt, ini ampere. Pertanyaannya, energi yang masuk dalam selang 0 sampai 2 second. Berapa? Sama soalnya. Silakan, boleh dicoba. Soal serupa, cuman dibedakan. Silakan, tinggal ketelitian saja ini. Bisa tidak? Silakan. Energi ya. Yang ditanyakan energi. Dalam waktu 0 sampai 2 second. Berarti W integral V kali I kali dt. 2 sinus T dikali 2 sinus T dt. Dari 0 sampai ke 2. Silakan dihitung. Dan didapat jawabannya boleh dicoba. 4 0 ke 2 sinus kuadrat T dt gitu. Nah, sinus kuadrat diubah setengah min setengah cos 2T dt diintegralkan 0 ke 2. Dan jawabannya setengah T seperempat sinus 2T. Dimasukkan 2 dan 0. Jadi jawabannya adalah dikali 4 tentunya. Ya, jadi dapatnya adalah 4 dikali 1 min seperempat sinus 2T. Sinus 4. Gitu. Sudah, sampai sini sudah benar jawabannya. Ini sudah benar. Tanpa kalkulator ini sudah benar. Watt, joule. Ini jawabannya. Gitu. Boleh. Nanti pas ujian kalau ada angka ini, walaupun misalnya ngitungnya salah, saya benarkan. Yang penting secara proses hitungannya benar gitu. Ya. Liora paham? Paham, Pak. Siap. Oke ya. Nah, lanjut. Anak-anak, silakan.
Ini tadi kita bahas nomor soalnya itu. Nah, sang yang 11 ini jadi PR. Ini PR kita minggu depan. Ya, ini PR-nya untuk minggu depan. Ini PR-nya. Nah, terus yang 1.12 kita kerjakan bersama-sama. Silakan. Nomor 1.12. Jadi katanya ada sebuah positif terminal. Terminal tuh jadi kita ketemu satu benda, ini positif dan negatif. Terus arusnya masuk sebesar 3E pangkat min 2T. Nah, tegangannya ternyata itu VT. Dan V-nya itu katanya 5 kali DI/dt. Volt lagi kan. Nah, ini nanti kalau di matematik, di fisika kita kena ini namanya induktor. Silakan lanjut. Berarti cari dulu DI/dt-nya. Silakan, ada I 3E pangkat min 42T, cari DI/dt. Nah, silakan cari dulu DI/dt. Ingat turunannya EAT itu EAT dikali A. Ini turunannya. Tapi kalau integralnya EAT, DT seper A EAT. Ya, ini jangan lupa fungsi dasar. Jangan lupa. Kalau turunan jadi EAT tapi dikali A. Kalau integral tetap EAT kali seper A. Gitu. Berarti yang ini juga saya yakin bisa DI/dt jadi apa. Gitu. Dan DI/dt-nya jelas jadi berapa nih turunannya? Min 6E Min pangkat. 6E pangkat minus 2T, Pak. Betul, ini jawabannya. Nah, berarti sudah punya yang namanya arus, sudah punya yang namanya tegangan juga. Arusnya sudah dapat, tegangannya sudah dapat. Nah, yang ditanya find the charge deliver. Berarti charge itu apa? Q. Q, ya kan? Q. Dan Q itu integral I dt. Dalam selang 0 sampai 2. Nah, berarti tinggal menghitung integralnya. Integral dari 0 sampai ke 2, I-nya sudah ada. 3E pangkat min 2T. dt. Jadi integralnya 3 per min 2 E pangkat min 2T. Masukkan 2 dan 0. Jadi hasil akhirnya min 3 per 2 E pangkat min 4 min E pangkat 0. Jadi min 3 per 2 1 min E pangkat min 4. Coulomb. Nah, udah pakai ini aja jawabannya. Nah, sudah selesai. Ini untuk yang A. Yang B. Nah, find the daya P. Daya itu V kali I. V-nya sudah ada. 5 DI/dt. Dikali I-nya sudah ada. 3E pangkat min 2T. Volt kali ampere atau daya itu watt. Jadi kita dapat P itu 5 kali DI/dt-nya ada kan tadi? Nah, 5 kali DI/dt. Iya, Pak. Jadi 5 dikali apa? DI/dt-nya tuh ini. Nah, berarti Minus 6E, Pak. benar gini. Dikali 3E pangkat min 2T. Jadi kita dapat minus 90. Nah, ini. Udah. Berarti dayanya bentuknya itu. Minus, ya nggak apa-apa kan? Nah, sudah selesai. Nah, sang yang C. Yang C ditanyakan energi dalam 3 second. Energi berarti integral PDT. Integral 0 sampai 3. Min 90 E pangkat min 4T. DT. Jadi kita dapat 90 per 4
E pangkat min 4T dimasukkan 3 dan 0. Jadi 22,5 E pangkat min 12 min E pangkat 0. Nah, dapat jawabannya ya. Jadi kita dapat jawabannya adalah ini. Dan kalau mau dihitung berarti 225 seper E pangkat 12 min 1. Dan ini hasilnya pasti negatif. Dan kalau negatif berarti ini adalah sumber. Artinya melepas energi. Ya. Jadi awas nih, jangan lupa ya. Nah, oke. Silahkan saya kasih soal yang sama. Nah, soalnya saya buatkan baru ya. Nah, coba saya ambil soal yang sama sebentar. Tapi angkanya saya ganti. Nah, coba bisa tidak kita kerjakan lagi. Jadi yang kalau biasanya sih gitu. Kalau sudah paham teorinya, diganti angkanya tetap bisa, ya sudah. Oke, ini silakan sebagai latihan ya. Nah, coba yang sudah boleh menjawab dan akan saya kasih poin. Ini kebalik, ininya jadi 5, ininya jadi 3. Silakan. Jawabannya apa? Dah, boleh dicoba. Pertanyaannya sama, cuman sama saya diganti. Cuman diganti ininya. Soalnya tetap bisa nggak? Kalau tetap bisa, bagus. Itu yang saya harapkan. Jadi nanti ujian akan bisa gitu. Tapi kalau diganti angkanya tetap nggak bisa, berarti harus diperbaiki. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Terutama matematiknya. Silakan. Yang sudah boleh nanti chat jawabannya apa. Tiga-tiganya langsung ya. Langsung ke tiga-tiganya. Jadi bukan hanya satu-satu. Tapi tiga-tiganya langsung dijawab. Silakan. Saya, Pak.
Gimana jawabannya? Berapa jawabannya? Untuk yang bagian A, saya dapat minus 5/2 dikali I dikurang E pangkat minus 4 dikali konstanta, Pak. Oke, pelan-pelan ya Indri ya. Gini. Yang A gimana Indri? Ditanya Ki kan? Berarti integral IDT ya? Iya, Pak. 0 sampai 2 gitu ya. 0 sampai 2. Oke, Indri. Bagus. Terus kita hitung. 0 sampai 2 5 E pangkat min 2T DT. Jadi min 5/2 E pangkat min 2T. Masukkan 2 kosong. Betul Indri? Jadi ini Iya, Pak. 5/2 E pangkat minus 4 dikurang E pangkat 0, Pak. Dikalikan konstanta. benar. Jadi ini tidak usah ditambah konstanta kan? Soalnya batas gitu. Nah, jadi gini Indri. Ini jadi plus, nah ini gini. Ampere. Coulomb. Betul ini jawabannya? Iya, Pak. Oke, bagus. Ini ya jawabannya. Ya. Jadi kalau ada integral yang tanpa batas, kita nggak usah nambah konstanta kan? Nah, ini yang A. Yang B bagaimana, Indi? Yang B saya dapat minus 54E dipangkatkan minus 4T, Pak. Betul. Power itu daya. Berarti tinggal kita kalikan V kali I. Daya V kali I. Jadi tinggal mengalikan saja. V-nya sudah ada, I-nya sudah ada. V-nya itu, nah 3 kali DI DT. Dikali I-nya, 5 E pangkat min 2T. Tapi ini kita pakai juga untuk menurunkan. 3 kali min 10 E pangkat min 2T. Kali 5 pangkat min 2T. Jadi kita dapat min 150. Min 4T watt. Gitu. Ini dayanya. Gitu. Nah, terus kemudian baru kita hitung energi. 0 sampai ke 3 minus 150 min 4T DT gitu. Jadi kita dapat 150/4 E pangkat min 4T 30. Jadi dapatnya 37,5. Ya, 37,5 1 min E pangkat kebalik. E pangkat min 12 min 1. Dan ini negatif. Berarti dia melepas energi. Gitu. Dan inilah yang disebutnya nanti kapasitor. Jadi sebenarnya yang V5DI DT itu nanti kita sebutnya ini induktor. Yang seperti ini. L. Ya. Ini induktor. Gitu. Makanya induktor juga salah satu sumber energi nanti. Dia ngelepas ke rangkaian gitu. Oke, bagus Indi. 04 ya. Oke. Oke, 04. Ini saya catat ya. Yang menjawab itu selalu saya catat gitu ya. Oke, berarti di kelas aktif. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, coba. Nah, bagaimana dengan yang gambar-gambar ini? Bisa tidak? Nah, menjawab soal yang bergambar. Nah, oke. Coba silakan. Ntar saya pindahkan dulu supaya enak terbacanya. Nah, ini. Silahkan. Jadi ada, ini gambarnya ini. Nah, ini bentuknya tuh gambar-gambar anak-anak. Nah, silahkan. Ya, ini. Silahkan. Ini digambar dulu. Jadi, nah ini. Siap. Boleh digambar dulu. Jadi ada arus. Ada tegangan. Jadi arus dengan tegangannya beda nih. Gitu ya? Nah, terus yang ditanya total energi katanya. Dalam selang ini. Total gitu. Berarti bagaimana menghitungnya? Nah, ingat. Energi itu integral VI DT. Ya, tadi kita sudah bahas. Nah, kalau konstan ya jadi fit gitu. Kalau V-nya dengan I-nya konstan, ya makanya jadi VIT gitu. Jadi jangan sekali-kali pakai rumus ini ya.
Nah, jangan, ini rumus SMA atau SMP. Nah, ini hanya berlaku V dengan I konstan. Jadi dia apa tuh, baterai gitu ya, konstan lah gitu, bukan PLN. Kalau PLN nggak bisa. Nah, ini berubah terhadap waktu. Nah, kalau yang ini kan pasti gambarnya V-nya itu nanti I-nya gini. Nah, kalau yang konstan itu I-nya konstan. Misalnya gini. I-nya 2 ampere misalnya. Nah, ini I. Atau V-nya juga konstan. Ini V. Nah, satuannya misalnya V-nya 3 volt gitu. Nah, V ditanya daya. Dayanya energi ya tinggal dikalikan. Berarti integral VIT, VI fit gitu. Tinggal masukkan nilainya saja. VIT gitu. VI dt. Integral 2 kali ketiga dt. Nah, kalau ditanya dari selang misalnya 2 sampai 3 ya berarti kita integralkan 2 sampai 3. Jadi integral 2 ke 3 6 dt. Jadi 6T, masukkan 3, 2, 6, 3 min 2. Jadi 6 joule gitu. Nah, tapi ini dengan catatan konstan. Ya, ini kalau baterai boleh gitu. Jadi batas ini, batas ini. Nah, kalau ini tidak. Berarti I-nya harus kita pecah dulu. Jadi 2 bagian. Silakan. Yang pertama I-nya itu adalah yang ini. Jadi 0 sampai T sampai 2. Terus 2 sampai T sampai 4. Nah, jadi dibagi. Nah, berarti harus nyari persamaan garis. Nah, persamaan garis ini apa nih? Nah, ini kan kalau saya nyari persamaan garis tuh gini, anak-anak. Coba, saya nggak tahu. Ini ada hubungan dengan matematik nih. Kalau persamaan garis bagaimana sih mencari persamaan garis? Mengingatkan. Kalau garis seperti ini, nah misalnya ada garis seperti ini. Nah, ini misalnya siapa yang bisa nih? Ini 4, ini 12, ini katakanlah 8. Siapa yang bisa nyari persamaan garisnya? Ada 2 nih. Yang ke 1, yang kedua. Coba pengen tes matematik dulu. Siapa bisa nyari persamaan garis 1, persamaan garis 2? Silakan. Bisa tidak? Ada yang bisa nyari persamaan garisnya? Bisa nggak nyari persamaan garis ini apa? Yang ke 1, yang kedua. Bisa nyari persamaan garis di mana? Ini bisa nyari persamaan garis? Yang pertama itu Y sama dengan 3X tambah 8, Pak. Yang pertama tuh Y sebenarnya 3X tambah 8, Pak. 3X tambah 8. Ada 8-nya? 3x saja. Y sama dengan 3x saja. Betul. Yang pertama itu Y sama dengan 3X. Kalau sulit ini aja. Coba Excel pakai rumus apa? Saya pakai yang x min x1 per x2 per x1. Oh ya, oke. Nah, kalau nyari persamaan garis, sebetulnya boleh pakai rumus ini anak-anak. Boleh nih. Kan ini ada X1, Y1 ya. X2, Y2 kan ya. Persamaan garis yang pakai apa X selalu bisa? X min X1 per x2 min x1. pakai rumus ini kan. Apa tuh? Y min Y1 per Y2 min Y1 X min X1 per X2 min X1. Betul ya Excel? Ini kan pakai rumus ini? Ya, Pak. Betul. Nah, tapi anak-anak hati-hati nih. Nanti saya pernah ada anak yang saya suruh ke papan tulis ya.
ini dia disuruh pakai rumus ini. Misalnya dia nyuruh saya minta nyari persamaan garis ini apa? Di sini 2, di sini 3. Di sini 5. Nah, titiknya itu 2,3 dan 5,3. Nah, dia langsung ke depan dan memasukkan ke rumus ini. Tapi apa yang dilihat? Y min 3. 3 min 3 tuh. Nah, ada 3 min 3 nih. Ada 5 min 2. Oke, ini masih aman. 5 min 2 nih. Nah, ininya 5 min 2. Nah, terus bawahnya, nah ini ada 3 min 3 nih. Oh, 3 min 3. Sorry, ini ada 3 min 3. Nah, ini gimana ceritanya ada 3 min 3? Nah, ini sih 5 min 2. Nah, ininya X min 2. Jadi ini aman. Tapi ini ada 0. Tuh, ada 0 di sini. Nah, ini. Ya. Nah, ini jadi masalah nih. Gimana nih, no? Ada yang ngitung, Pak, jadi tahingga. Nah, nanti jadi aneh nih persamaannya tuh, lihat. Terus dikali silang lagi jadi tahingga. 3 tahingga sebenarnya X min 2. Ini kagok salah udah. Jadi tahingga sebenarnya X min 2. Ya ujung-ujungnya X sama dengan tahingga tambah 2. Nah, ini tambah kacau nih dunia. Ya kan? Nah, ini jadi kacau nih dunia. Apa yang terjadi coba anak-anak? Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Ya karena salah konsep. Jadi hati-hati ya. Kalau mau pakai rumus ini ada syaratnya. Syaratnya adalah yang di bawah tidak 0. Ininya tidak sama. Ini tidak sama. Jadi di matematik, kalau belajar hati-hati dengan syarat-syarat. Sama dengan di fisika juga. Ya, jadi rumus ini hati-hati nih pakai rumus ini. Nah, tapi kalau titik ini boleh. Karena apa? Garisnya gini. Nah, ini 0,0, ini 4,12 kan. Jadi persamaan garisnya ya boleh pakai ini. Atau kalau saya sendiri sebenarnya lebih senang pakai ini aja. Udah, ini cukup untuk semua soal. Tinggal nyari si M dan nyari si C. 12 sama dengan 4M plus C. 0 sama dengan 0 tambah C. C-nya 0. Jadi M-nya 3. Jadi Y sama dengan 3X. Inilah jawabannya. Gitu. Atau kalau mau titik yang ini. YMX plus C. Ini 4,8, 4,12. Yang ini 8,0. Jadi 12, 4M plus C. 0 sama dengan 8M. Kurangin. 12 sama dengan min 4M. M-nya min 3. Nah, M-nya min 3 masukkan ke sini. C-nya 24. Nah, berarti persamaan garisnya yang kedua Y sama dengan min 3X plus 24. Gitu. Inilah persamaan garis. Gitu ya. Jadi nyari persamaan garis itu satu-satu saja gitu. Nah, ini juga sama nih. Berarti ini juga sama. Cuman kan ini pakai miliampere kan ya. Kita jadikan dulu. Nggak apa-apa jadikan ampere ya nggak apa-apa. Atau miliampere. Berarti ini jawabannya pasti 25T. Miliampere. Kan ini titiknya 50. Ini 2. Nah, yang satu lagi kalau yang ini susah, tulis saja. IT itu sama dengan MT ditambah C. IT-nya titiknya 2,4, 2,50. 50 sama dengan 2M plus C. Kemudian 4 kosong. Kosong sama dengan 4M. 4M plus C. Kurangin. 50 min 2M. Berarti M-nya min 25. C-nya 100. Nah, makanya IT-nya min 25T plus 100. Nah, inilah satuan miliampere. Gitu. Jadi persamaan garisnya dapat ini. 2 gitu. Jadi kita bagi jadi 2 selang ya. Karena dia terbagi jadi 2. Jadi kalau dibagi 2 ya dia jadi 2 bagian. Nah, kalau yang ini justru kebagi 3. Yang ini, yang merah, dan yang warna biru.
Jadi ini akan dibagi jadi 3 macam. 0 sampai 1 itu pakai yang ini, 10T V-nya gitu. 1 sampai 3 itu konstan, 10 voltnya. Nah, cari persamaan garis ini. Nah, persamaan garis ini itu ya nanti kalau dihitung ya dari 3 ke 4 itu hasilnya adalah V sama dengan min 10T ditambah 4. Nah, jadi ada 3 macam. 1, 2, 3 gitu. Selangnya juga dibagi-bagi gitu. Ya. Jadi selangnya dibagi, I-nya dibagi gitu. Boleh dicatat dulu, silahkan. Mudah-mudahan tidak bingung. Ya. Pokoknya kalau saran saya ingat konsep persamaan garis. Nah, jawabannya sudah beres, Pak? Belum. Ini baru persamaan garisnya. Nah, nanti kalau persamaan garisnya dapat, sudah nanti kita bisa ngelihat apa dinamikanya gitu ya. Nah, coba saya kasih latihan ya, silahkan. Ini saya kasih latihan. Siapa yang bisa boleh ini. Jadi misalnya ada latihan nih, silahkan. Grafiknya gini, silahkan coba gini, terus gini. Ini 2, ini 4. Ini 4. Ini T second, ini I ampere. Ya. Tapi saya punya tegangan. Tegangannya kebetulan gini. Dia justru kebalikannya. Nah, gini. 2, 4. Ini 4 volt. Ini T second. Pertanyaannya adalah ini grafik VT, ini grafik I. Tentukan yang A. Persamaan arus. Yang B. Persamaan tegangan. Yang C. Persamaan daya. Dan yang D. Baru persamaan energi. Silahkan. Ada 4 soal. Dan yang satu akan mengait dengan yang lain. Jadi kalau satu salah, biasanya ke bawah akan salah juga. Gitu. Kalau satu benar, ya kemungkinan bisa benar. Silahkan. Jadi dibagi-bagi jadi 2. Yang pertama dibagi 2 karena cuma ada 2 garis kan. Garis yang merah, lanjut garis yang hijau. Gitu. Kalau yang ini garis yang warna merah dulu, lanjut hijau. Ini. Silahkan. Jangan takut salah. Gitu. Itu poin utamanya. Tapi harus mau berenang. Yang saya tuh mencoba. Jadi kalau nggak mencoba, nggak tahu benar, nggak tahu salah.
Ya, oke Bu, jadi saya tunggu ya. Kita terima kasih Bu. Ya, ya betul Bu. Jadi Bu. Bisa? Ada yang udah? Silahkan jawabannya. Bisa? Ada yang udah? Atau pada bingung? Eksa bisa? Cuman bingung di yang C dan D. Eksa bingung tidak? C dan D, Pak. Persamaan garisnya apa? Excel. Eh, IT-nya apa? D-nya 2T yang pertama. 2T antara 0, 0 T2. Kemudian IT 4. 2 T sama 4. 2. Satuannya ampere. VT gimana? Antara 0 sampai 2 itu 2, Pak. Nah, 2 volt. Kalau ini 4 ke 4 maksudnya 4. Jadi
Kalau ini Kalau itu minus 2T plus 8. betul. Nah, tuh. Min 2T plus 8. Nah, terus daya gimana? Daya Daya, kalau daya itu saya masih bingung Pak, Mas. Harus kalikan aja. dikalikan. Ini kali ini. Jadi 2T kali 4. 4 kali min 2T plus 8. Kalikan aja Excel. Ngetik. Gitu. Jadi kan daya itu V kali I. Jadi kalikan. Jadi kalikan. Gitu. Nah, energi juga sama. Nanti ada 2 integral P dt. Jadi integral 8T. Ini dari sini. Nah, integral P dt. Nah, gini. Nah, ini jadi apa? 4T kuadrat. Yang ini Minus 4T kuadrat. nah, gitu. Ya, anggap asumsinya C-nya 0. Jadi W0-nya 0. Ya, nanti kita dapat ini. Gitu. Nah, dapat ini. Gitu. Ya, ini persamaan daya. Gitu. Jadi integralkan W0-nya dapat 0. Gitu. Nah, udah dapat daya, dapat energi ya udah, nanti kita hitung. Kalau ditanya W total berarti integral 0 ke 2 tambah integral 2 sampai 4. Nah, ini. Jadi kalau dihitung jadi nah ini. Nah, gitu. Jadi jawabannya ini. Nah, gitu. Jadi kita dapat berapa nih? 16 tambah min 4/3 kali 56 ya. Ditambah 16 kali 2. Nah, jadi 48 min 4/3 kali 56. Jadi berapa tuh? 56 kali 4 bagi 3. 74,66. Jadi kita dapat 26 minus 26,66 watt joule. Ya, jadi awas ada persamaan ini terus persamaan ini gitu. Ya. Nah, boleh nanti ini dicatat ulang gitu ya, dikerjakan ulang gitu. Nah, PR-nya tadi kita sudah sampai yang ini kan. Nah, ini tadi 1.13. Nah, ini belum selesai ya. Nah, ini coba nanti dikerjakan sampai ini PR juga berarti. Ini belum selesai kan? Tadi baru persamaannya. Nah, nanti tinggal energinya tinggal diintegralkan 0 ke 2 dan seterusnya gitu. Jadi ini nanti dipotong-potong gitu. 0 ke 1 masih tetap 0 ke 1. Jadi yang ini merah lawan merah gitu. Nah, kemudian 1 ke 2 pakai yang warna biru ini. Nah, ini pun 1 ke 2 pakai warna biru dulu. Jadi yang merah lawan merah gitu ya. Tapi jangan luasnya. Merah lawan merah. Kemudian yang biru lawan biru. Ini soalnya waktunya harus sama nih. Nah, kemudian yang di sini juga sama nih. 2 ke 3 masih lurus. Nah, ini berarti ini.
Berarti sampai sini. Nah, gitu. Jadi ini ada 4 bagian nanti. Nah, terakhir baru 3/4. Nah, pakai ini tuh. Udah. Jawabannya lengkap gitu ya. Jadi integralnya 0 ke 1, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Jadi harus 4 kali perhitungan gitu ya. Jadi tidak boleh langsung nih, hati-hati nanti pas ngitung. Jadi 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Gitu. Ya, nanti hasilnya ditambahkan. Nah, itulah total yang kita dapat. Gitu. Ya. Oke, saya pikir cukup hari ini. Berarti bab 1 sudah beres nih ya. Berarti minggu depan kita masuk bab 2 gitu. Baik, Pak. Ya, oke, siap. Baik, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Tolong PR. Pak, Ya. Pak, permisi. Nah, Pak, bagaimana? apakah filenya boleh dikirim ke apa? Oh, filenya ya. Filenya. Iya, Pak. Filenya coba, saya takutnya kalau dikirim tuh suka pecah. Tapi ini boleh di screenshot dulu, Indri, boleh. Nanti saya coba kirim ya, tapi takut biasanya suka pecah. Nah, ini boleh di screenshot dulu, boleh. Ini 1. Ini 1. 2. 2. 3. Ya, nanti saya coba kirim ya. Biasanya suka pecah ini, tapi nggak apa-apa. Nanti saya coba diubah ke PDF dulu ya. Ini kalau di PDF tuh suka pecah, gambarnya tuh kayak nggak jelas gitu. Oke. Baik, Pak. Ya, semuanya terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Oh, satu lagi. Praktikum nanti sebentar lagi mau dimulai ya. Mungkin sekali lagi kita akan berpraktikum. Nanti ada asisten yang mengarahkan. Jadi siap-siap nanti ada jadwal tambahan untuk praktikum gitu. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam.